Biarlah kerinduan kami memberikan kami juga benar-benar kesediaan untuk mempersiapkan hati kami dengan Tuhan yang menyertai. Supaya kami mengerti firman-Mu, menjalankannya, percaya kepada firman-Mu, dan memegangnya seumur hidup kami. Dalam setiap pergumulan kami datang kepada Tuhan. Dalam setiap keraguan kami mengingat Tuhan yang sudah berjanji menyertai kami dan tidak pernah mengingkari janji-Mu. Beri hikmat kepada kami. Tuhan sertai setiap kami. Demi Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat penebus kami. Amin. Shalom jemaat terkasih Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-12. Kita baca bergantian. Markus pasal yang kedua ayat pertama sampai yang ke-12. Kita baca bergantian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tilam tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Untuk visualisasi konteks kejadian ini kita lihatkan video sebentar, silakan diputarkan. That it hath been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say unto you that ye resist not evil. Son, thy sins be forgiven thee. Why does this man thus speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? Why reason ye these things in your hearts? Whether is it easier to say to the sick of the palsy, thy sins be forgiven thee, or to say, arise, and take up thy bed and walk?
but that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins. I say unto thee, arise, and take up thy bed, and go thy way into thine house. Jemaat kasih Tuhan, kalau kita mengingat sebelum kisah dari Yesus menyembuhkan seorang lumpuh ini, di pasal pertama waktu kita bahas terakhir, adalah waktu orang-orang yang berkerumun begitu banyak sehingga Yesus pagi-pagi benar dia pergi untuk berdoa pun dicari oleh orang. Kenapa orang begitu antusias? Karena memang kita ingat lagi seorang yang disembuhkan dari kusta menceritakan Yesus kemana-mana. Jadi begitu banyak orang yang antusias. Pasal kedua awal-awal kita baca, orang-orang tahu, mendengar Yesus ada di rumah. Kemungkinan besar memang rumahnya Petrus, dia kembali ke Kapernaum sebagai tempat pelayanan di daerah Galilea. Yesus ada base-nya di situ. Ya, pagi-pagi benar Yesus sudah mau pergi. Jadi orang itu waktu sebelum itu mereka mau ketemu Yesus, nggak ada jilid kedua, nggak akan ketemu lagi. Nah sekarang mereka dengar Yesus ada di rumah itu sekarang. Makanya berkerumunlah orang begitu cepat, begitu banyak untuk melihat Yesus. Ya, Pak Jokowi saja kita lihat ya. Ini baru sebagian orang dari kota begitu kan. Kota begitu banyak kan, penuh, mau lihat aja susah. Orang-orang mau lihat Pak Jokowi pun mau deket lihat langsung mukanya yang agak jauh antriannya nggak kelihatan, betul nggak? Ada yang mau naik pohon untuk melihat. Ya ini di dua tempat orang naik pohon. Ya mau ngantri, mau serobos mungkin nggak bisa ya. Atau dia punya, wah gue mau lihat langsung mukanya lebih jelas. Walaupun gak bisa langsung ketemu, dijaga oleh banyak orang, tidak dikasih lewat, ataupun susah. Dia yang penting saya lihat deh, mana sih langsung mukanya. Bapak-Ibu sekalian, di sekitar Danau Galilea sangat dekat dengan sinagog. Ini adalah Danau Galilea. Ya ini besar, ini mirip-mirip Danau Toba walaupun lebih kecil sedikit ya. Ini yang dipasang ini diyakini rumah Petrus. Ya, ini rumah Petrus. Ini sinagognya. Ini sekitar kota yang diketemukan, kota Kapernaum. Ya, di sekitar Galilea. Sinagog ini tempat mereka beribadah. Tempat mereka orang Yahudi rutin di dalam kegiatan agama mereka. Nah pada saat mereka tahu apa yang Yesus lakukan, bagaimana mereka mendengar juga pengajaran Yesus yang berotoritas, antusiasme luar biasa. Dikatakan semua penduduk Galilea, ini satu kata hiperbola dalam Alkitab ya. Semua itu artinya memang hampir semuanya. Bukan berarti bayi yang penduduk itu juga datang gitu kan. Yang bisa jalan juga datang mendengarkan Yesus. Itu maksudnya semua yang ada yang mampu mereka datang. Penuh semua. Bagaimana ya? Penuhnya satu rumah loh. Kita lihat waktu kampanye satu stadion GBK saja cuma 100.000 orang. Penuh begitu kan. Itu baru sebagian kecil penduduk Jakarta, betul nggak? Sudah begitu ramainya. Nah ini dikatakan seluruh penduduk Galilea di sekitar situ.
tahu Yesus datang. Mereka mau melihat Yesus. Nah, rumah yang kecil tadi visual yang kita lihat video itu menggambarkan penuhnya rumah itu sampai pintunya pun orang udah gak bisa masuk. Seberapa penuhnya gambarannya ya pokoknya banyak sekali lah orang ingin mendengarkan dan menyaksikan apa yang Yesus lakukan. Ya, kita ingat juga waktu seorang mungkin ibu angkatnya presiden kita namanya Christine, seorang Katolik di Solo. Sejak kecil bonceng presiden kita ke sekolah, kemana minta bonceng karena presiden kita dulu orang miskin. Tinggal di samping sungai dan rumahnya digusur. Christine ini sering membonceng presiden kita kemana-mana. Waktu Christine tahu ini udah jadi wali kota, mau ketemu susah. Dia teriak, "Man Jokowi," gitu kan, ya gayanya begitu ya, di wawancara TV itu. Jokowi lihat. Akhirnya panggil bisa menyamperi dia. Memang gak gampang di dalam situasi yang begitu ramai untuk menemui seseorang yang memang diidolakan, diagungkan oleh banyak sekali orang. Kecuali memang ada sesuatu tujuan atau usaha dari orang yang punya otoritas. Kayak Presiden Jokowi. Nah, kali ini kita melihat Yesus di dalam kondisi seperti itu, dia terus mengajar. Nah, ini kondisi rumah-rumah orang Timur Tengah. Sampai hari ini, baik Mesir ataupun daerah Timur Tengah Israel dan sekitarnya. Ya, mereka kotak-kotak begini supaya mataharinya kalau begini kan lebih lebar ya. Yang mungkin arsitek atau kontraktor tahu ya. Kalau kita seperti ini menangkap panas lebih lebar kan ya. Segitiga terus lebar dua sisi begini. Kalau flat begini lebih sedikit lah ya. Permukaannya matahari atap begini udah habis itu lebih sedikit. Nah, mereka juga memakai tanah liat. Jadi rumah petak ini pakai tanah liat atau pakai jerami-jerami. Kenapa? Apa nggak hujan? Di Timur Tengah hampir setahun itu memang tidak ada hujan. Ya, ada jemaat Puri, dia jualan pupuk, dia pergi ke Mesir. Dia bilang, orang bilang dia mau beli mungkin berapa ratus ton gitu ya. Dia dibawa, ini tempatnya. Orangnya bingung jemaat kita. Ini gudangnya mana? Ya nggak ada, taruh di sini aja. Loh, ini hujan gimana? Sini nggak ada hujan katanya. Jadi beli pupuk urea, taruh di tempat terbuka. Petak seperti ini, kalau siang itu panasnya tidak terlalu menyengat. Matahari ada. Ya, kalau malam tanah liat ini tetap panas kan, tembok ya kalau kena matahari panasnya dia simpen panas ya? Simpen. Saya lihat ada rumah di Puri kiri kanannya kosong, dia pakai terpal besar tutup. Supaya apa? Tidak kepanasan waktu matahari mungkin nyorotnya di sini ya. Temboknya di sini nggak ada rumah kosong, dia pasang terpal besar turun ke bawah supaya waktu sinar matahari ke sini terpalnya dulu baru tembok. Malam dia nggak kepanasan. Di Timur Tengah, di Israel, kalau siang itu panas, kalau malam itu dingin. Jadi waktu malam tembok ini masih menyimpan panas di tembok-temboknya dan di seisi rumah itu bisa tidak kedinginan. Nah, inilah kondisi kenapa rumah sampai hari ini di sana masih banyak sekali yang memang modelnya seperti ini. Sebagai tradisi, sebagai arsitektur, sebagai juga satu penyesuaian kehidupan satu masyarakat di tempat tertentu. Nah, pada saat mereka di dalam kondisi seperti ini, kita lihat tadi dalam video, ya, Yesus melihat iman mereka dan berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus melihat iman mereka. Iman siapa saja yang Yesus lihat. Jadi keempat orang ini ya, ini bapak-bapak Adelphos ya, yang hari ini melayani ya.
4 orang menggotong temannya. Yang beriman siapa? Apakah hanya 4 orang itu saja? Wah, ini Yesus ada di rumah itu. Kami mau temanku ini sembuh. Kalau dia nggak percaya 4 orang itu, dibawa ke temannya? Nggak mungkin, ngapain bawa, tak sia-sia. Nggak bisa orang itu menyembuhkan teman kita. Bawa berat-berat, banyak orang lagi. Dilanjutkan usahanya nggak untuk naik ke atap. Ya, di samping rumah mereka ini biasa ada tangga. Sebagian itu ada tangga, mereka naik ke atas. Ini agak tinggi, biasanya mereka cuma rendah. Ya, rumahnya nggak tinggi seperti kita gitu, mereka rendah. Paling 1 kepala sedikit saja. Kalau mereka nggak percaya, mereka nggak mungkin meneruskan. Waduh, banyak masalah ini, mungkin disuruh, mungkin temennya ini yang minta, atau keluarga atau orang lain, atau mereka bawa. Wah, banyak amat orang kita, telat ternyata. Waktu telat mau berusaha membawa temennya, terus berpikir nggak mungkin lah. Mereka kembali nggak? Kembali mereka. Atau mereka ya udahlah tinggalin aja deh. Teman kita suruh-suruh atau orang lain suruh-suruh misalnya ya. Mereka nggak percaya. Mereka bilang kita juga nggak ada siapa-apa kan. Udah tinggalkan saja. Enggak. Mereka berpikir, mereka berusaha. Kita sudah di sini. Kita sudah depan pintu tapi tidak bisa masuk. Bagaimana caranya? Orang yang mengajar, yang namanya Yesus itu ada di tengah-tengah rumah itu. Bagaimana caranya? Ya mereka akhirnya berusaha untuk membawa orang ini lewat atap. Dan sekali lagi atap-atap waktu dulu tidak seperti sekarang ya. Dulu ada yang pakai jerami tutup kayu, ada yang pakai tanah liat yang bisa dibongkar. Ya di tengah-tengah pengajaran itu dibongkarlah atap oleh 4 orang teman si lumpuh itu. Yesus tahu nggak? Tahu. Tadi diturunkan, kita lihat ya. Diturunkan karena tempatnya nggak terlalu tinggi, mereka turunkan ke bawah. Mereka percaya apa yang bisa Yesus lakukan pada orang itu. Mereka percaya Yesus bisa menyembuhkan teman yang mereka bawa. Mereka percaya Yesus punya kuasa yang berbeda. Mungkin mereka pernah dengar, mungkin mereka negara orang lain, mungkin pernah mereka menyaksikan. Isu ini sudah tersebar. Ingat lagi orang yang kusta sembuh menceritakan kemana-mana. Jadi Yesus yang waktu itu mengajar, ke-4 orang ini tidak mau kehilangan momen, mau teman mereka sembuh juga. Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kita ingat kalau seorang bisa diampuni dosanya berarti apa? Dia percaya Yesus, betul nggak? Kalau dosa diampuni berarti dia menerima anugerah, benar ya? Kalau kita diampuni oleh Tuhan, caranya gimana? Kita percaya Yesus juru selamat. Kita percaya Yesus mengampuni dosa kita. Kita percaya bahwa Yesuslah Tuhan yang mengampuni dosa. Makanya kita percaya dan diselamatkan karena dosa diampuni. Nah, kita sekarang coba logikanya. Jika hanya 4 orang ini beriman, percaya, beriman dalam konteks percaya Yesus bisa saja menyembuhkan. Mereka belum tentu percaya Yesus bisa mengampuni dosa. Pada saat Yesus mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mungkin 4 orang ini merasa kecewa kan? Loh, kita datang nggak minta dosa diampuni. Kita datang bukan minta teman kita dikonfirmasi dosamu sudah diampuni. Seperti mereka lakukan ritual-ritual untuk pengampunan dosa, penebusan dosa waktu mereka pergi kepada imam. Pergi ke sinagog, pergi ke bait suci waktu itu untuk mempersembahkan korban. Mereka mengatakan, aku mohon pengampunan. Dan merasa, dosamu sudah diampuni. Mereka ini mau teman mereka sembuh, betul kan? Mereka pokoknya mau setelah ini teman kami pulang dengan jalan kaki. Kita kembali kepada iman keselamatan. Waktu orang ini percaya kepada Yesus Kristus, baru dikatakan dia sudah menerima pengampunan dosa. Bisa nggak orang menerima pengampunan dosa tanpa dia percaya Yesus?
Nggak ada ya. Iman itu timbul dari pendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah firman yang memberikan satu konfirmasi bahwa ada Tuhan yang mengasihi dia. Jadi ini kita coba bahas antara anugerah dan respon. Mana dulu? Anugerah dulu atau respon? Anugerah. Dan anugerah itu direspon oleh iman. Jadi anugerah Tuhan menyelamatkan karena orang ini mempunyai satu hati, mempunyai satu persiapan sebelumnya, mengenal, memahami. Hatinya digerakkan karena Tuhan dulu memberikan iman kepada dia. Memberi keselamatan, setelah itu dia merespon, aku percaya dengan mulut. Sebelum ada keselamatan, sebelum ada anugerah, dia gak bisa mengaku, aku mau percaya sungguh-sungguh. Jadi waktu orang bilang kata aku percaya Yesus, sebelumnya Roh Kudus sudah bekerja. Ini namanya iman mendahului, anugerah mendahului iman. Anugerah Allah mendahului iman dan tanda kutip iman yang orang ucapkan. Tapi iman itu dianugerahkan dulu. Ada Roh Kudus yang melahirbarukan, mengatakan dia percaya tapi karena kerja Roh Kudus. Itulah namanya satu ordo salutis, satu urutan keselamatan dalam teologi reform. Nggak mungkin tanpa anugerah kita bisa percaya dan mengenal Tuhan. Nggak mungkin tanpa intervensi dari Tuhan, lebih dulu kita bisa, wah kayaknya dia Yesus yang menyelamatkan. Kayaknya dia Yesus, aku pikir, aku mau enggak ya, percaya Yesus ya enggak. Kita pernah dengar, kita pernah tahu, kita hari ini langsung tahu. Di situ Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berinisiatif dulu, Roh Kudus menggerakkan dulu, Roh Kudus memberikan pengertian dan anugerah keselamatan. Setelah dalam pengertian itu diberikan dulu, baru kita mengaku dalam mulut karena hati sudah percaya. Jadi itulah yang kita bisa lihat. Bahwa setiap kita yang sudah percaya Yesus bukan karena pintar otak kita. Bukan karena kita pikir aku mau atau enggak ya, aku mau tolak Yesus atau enggak ya, Yesus enggak berguna. Memang kita tolak Yesus dengan kemauan kita, kehendak kita. Tapi waktunya Tuhan tiba. Tuhan memberi anugerah keselamatan, kita tidak bisa tolak. Kita pasti percaya. Karena waktu Roh Kudus memberi anugerah itu karena kita sudah diberikan satu situasi untuk bisa menanggapi waktu itu. Inilah waktunya. Aku percaya. Aku mau percaya Yesus. Aku mau diampuni dosanya. Aku tidak ada harapan di luar Yesus. Karena karya Roh Kudus. Karena karya Kristus. Kepada kita secara pribadi. Secara pribadi. Betul ya? Ada yang percaya Yesus karena iman orang lain? Ada yang percaya Yesus dosa diampuni karena aku ikut-ikut teman? Ada begitu? Nah, berarti kalau kita mau memasukkan pengertian teks ini, iman yang menyelamatkan orang lumpuh ini berarti dia secara pribadi. Yesus mengatakan dosamu diampuni. Secara pribadi dia mendapat anugerah keselamatan. Secara pribadi dia percaya Yesus juru selamat yang menyembuhkan dia dari dosanya terlebih dahulu. Yesus waktu dia mengatakan dosamu diampuni, orang ini pasti percaya secara pribadi. Berarti iman yang sungguh-sungguh kelihatan di sini bukan 4 orang temannya. Tapi iman orang yang lumpuh. Dia diselamatkan. Karena Yesus mengatakan dosamu satu itu diampuni. Pribadi yang satu itu. Yesus belum mengatakan pada orang lain dosamu diampuni. Hai anakku, dosamu diampuni. Yesus mengampuni dosanya terlebih dahulu. Sekali lagi ya, Yesus mengampuni dosanya terlebih dahulu. Ya, di situ ada duduk dikatakan beberapa ahli Taurat mereka berpikir dalam hatinya. Kenapa mereka berpikir dalam hatinya? Karena mereka pikir nggak mungkin ini terjadi. Nggak boleh ini terjadi. Ini penghujatan kepada Tuhan. Ini penghujatan kepada Allah. Yang hanya bisa mengampuni dosa siapa? Tuhan. Yang punya hak mengampuni dosa hanya yang ilahi. Hanya Tuhan yang berhak dan mampu mengampuni dosa. Ini ada seorang guru, seorang rabi, seorang yang dikatakan begitu banyak kuasanya. Iya oke lah, tapi nggak boleh mengampuni dosa dengan mulutnya.
Nggak boleh mengatakan dia pribadi mengampuni dosa. Semua tokoh agama, siapapun itu, sampai hari ini, kalau dia mengatakan dia bisa mengampuni dosa, itu semua orang ragu. Semua orang nggak percaya. Kalau langsung mengatakan, aku mengampuni dosamu, orang bilang, kamu siapa? Sampai hari ini pun orang yang paling hebat, tokoh agama paling hebat. Kalau berani dia bilang sendiri, aku yang mengampuni. Dan samakan dia sama Tuhan, gak ada yang mau ngikutin dia, betul gak? Bahkan Paus yang banyak orang di dalam Katolik pun, pendeta-pendeta pastor-pastor Katolik, mereka ada namanya pengajaran pengakuan dosa kepada Paus. Dan Pausnya mengatakan, aku ampuni dosamu, kira-kira ya. Itu pun bukan pengertian sungguh-sungguh, dia sebagai Tuhan atau otoritas paling mengampuni dosa yang paling murni, enggak. Itu hanya kesalahan-kesalahanmu, ini pengajaran Katolik yang kita memang gak setuju. Yang pasti mengatakan aku ampuni dosamu. Seperti otoritas lain, tapi pemahaman mereka bukan Tuhan kan. Itu hanya kuasa yang pendeta punya atau pastor punya untuk mengampuni dosa. Tapi pengertian paling dalam Katolik pun bukan Tuhan yang mengampuni dosa yang paling utama. Dia dosa dengan pengampunan Yesus di kayu salib. Yang mengampuni dosa orang itu. Sampai hari ini tidak ada satu agama pun, pribadi apapun, siapapun itu mengatakan, aku mengampuni dosamu dan diterima oleh manusia yang lain. Tidak ada satu pun diterima. Dan tidak bisa ada yang membuktikan. Dia mengampuni dosa dengan otoritas. Nah di sini konteks waktu itu Yesus mengatakan dosamu diampuni. Makanya para ahli Taurat itu marah. Dan mereka baru berpikir dalam hatinya. Ya, mereka berkata dalam hatinya. Ini jadi warna birunya, saya kira biar ini ya, biar ada bagus ya gitu warnanya mirip-mirip malah kurang kelihatan ya. Mereka malah berkata, kenapa ia berkata begitu? Ia menghujat Allah. Bagi mereka siapa menghujat Allah? Yesus, orang ini. Ini tidak layak, ini tidak benar. Mereka langsung mengatakan ini harus dihukum mati, kira-kira begitu dalam hati mereka. Ini berlanjut. Awal-awal kalau kita lihat di Injil yang lain pun, awal-awal pelayanan Yesus mereka sudah mengatakan ini mereka sudah merencanakan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Tapi sekali lagi kita tahu Yesus mengatur waktu. Apa yang mereka rencanakan belum waktunya, tidak akan terjadi. Dan setelah kita melihat konteks ini, ya, Yesus mau mengampuni dosa terlebih dahulu. Yesus mau orang ini betul-betul sadar. Aku peduli jiwamu lebih penting dari fisikmu yang pertama. Yang mau kata pada orang itu. Aku mengampuni dosa. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pentingi dalam dunia ini? Kita lebih kepada yang fisik kita. Kita mau sehat. Kita kepada materi berlebihan. Kita nggak mau surgawi. Kita nggak mau sesuatu yang spiritual, yang rohani. Semua kita fokus kepada yang fisik, kepada yang materi, kepada yang duniawi, terlalu besar. Terlalu besar. Makanya kita adalah manusia berdosa yang setiap minggu, setiap hari harus datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan terus mengubah kita. Yang kedua, Yesus ingin menunjukkan identitas siapa dirinya sebenarnya. Dia mau menunjukkan dia adalah Allah yang datang menjadi manusia. Tujuan Yesus waktu menyembuhkan orang ini, mengatakan dosamu diampuni. Dia mau menyatakan identitas dirinya dengan lebih jelas. Bukan hanya kuasa-kuasa penyembuhan yang orang heboh saja. Ini orang berbeda. Ini kuasa yang tidak pernah ada pada orang lain. Yesus mau memberi pemahaman, mengajar mereka. Dengan satu contoh perkataan yang tidak bisa dikatakan oleh siapapun. Hanya dia waktu dia menjadi manusia. Ahli Taurat, kalau coba kita imajinasi, waktu orang lain dosanya diampuni. Ya, saya bilang misalnya, Pak Surya dosamu diampuni. Pak Surya, kalau dia ahli Taurat, dia lebih marah, betul nggak?
Kalau orang lain, orang lain dia ampuni dosa orang lain. Kalau Pak Surya ahli Taurat, dia aja orang lain dia marah, apalagi lu mau ampuni dosa saya punya Tuhan yang lain. Kenapa kamu ngomong ke saya? Orang lain aja dia marah, apalagi dia disinggung. Saya nggak ada urusan sama kamu kira-kira. Saya nggak ada urusan, saya punya Tuhan yang saya percaya. Nah ahli Taurat ini makin marah. Kalau andai kata Yesus ngomong sama mereka kan. Jadi lucu ya, orang lain dosa diampuni, ahli Taurat marah. Tapi kalau Yesus ngomong misalnya ke mereka, mungkin mereka lebih marah. Hai para ahli Taurat yang di sini, dosamu juga diampuni. Mereka bisa tambah marah, betul nggak? Kita tersinggung, kita marah, kadang-kadang lihat peristiwa orang lain dijolimi. Betul nggak? Kita nggak setuju, tapi orang itu ngomong sama kita merasa ini nggak berhak. Kita bisa lebih marah bukan? Lebih marah. Kita nggak setuju ngomong sama orang lain. Apalagi lu ngomong sama gua, kira-kira begitu kan? Ahli Taurat ini memang seperti itu. Mereka anggap Yesus tidak layak. Mereka anggap Yesus tidak boleh mengatakan seperti itu. Mereka orang yang penuh dengan satu tujuan. Tidak boleh ada pengajaran yang berbeda dengan pikiran mereka. Tidak boleh ada siapapun, walaupun memberikan pengajaran yang benar-benar menggerakkan, menyatakan sesuatu yang sangat-sangat berbeda dan membukakan jalan keselamatan. Mereka tetap menutup hati mereka. Bapak-ibu sekalian, harus ingat konteks waktu semua orang yang datang pada Yesus adalah komunitas orang Yahudi yang mendengarkan pengajaran ahli Taurat. Mendengar pengajaran-pengajaran dari kitab perjanjian lama. Mereka tahu semua itu, tapi ada yang percaya. Ada yang membuka hatinya seperti seorang lumpuh itu. Ada yang sungguh-sungguh percaya seperti orang kusta itu yang mengalami kesembuhan dari Yesus Kristus. Mereka tahu Yesus adalah Mesias. Mereka tahu Yesus adalah Tuhan yang sudah mengampuni dosa mereka. Pengertiannya mungkin belum terlalu jelas. Bapak-ibu sekalian, mungkin iman kita, pembelajaran pada Alkitab tidak terlalu jelas. Itu pelan-pelan kita harus pelajari. Tuhan gak mau kita hanya level, diselamatkan selesai. Kalau selesai selamat, kita langsung selamat, kita dibawa ke surga. Kita nyatanya waktu percaya Yesus, kita masih diberikan kehidupan di dunia sampai akhir hidup kita. Kita masih mau ke gereja. Kita masih mau baca Alkitab. Kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk diubah di dalam pengertian memahami firman. Tuhan mengubah kita. Jadi Tuhan mau kita mengenal Dia. Bukan hanya fisik atau dosa diampuni selesai. Tujuan Yesus adalah misinya. Mengubah kita mirip Dia. Dan itu mungkin. Maka Yesus datang dari surga. Datang ke dunia ini. Walaupun sepertinya kita kadang-kadang pikir, mungkin gak ya gue yang begitu jahat. Tuhan bisa ubah saya. Makin indah, makin indah. Tuhan bilang bisa. Ayo taat. Ayo kamu dipimpin oleh Roh Kudus dan kebenaranku. Kita bilang, aduh gak bisa Tuhan, aku dosa terus. Tuhan mengatakan bisa, maka aku datang ke dunia ini. Maka kita jangan frustasi. Tuhan gak pernah frustasi mengubah karakter kita. Tuhan gak pernah frustasi untuk memberikan kita satu karakter-karakter ilahi setelah Dia selamatkan kita. Karena Dia memberikan Roh Kudus untuk terus mengingatkan kita akan kebenaran. Mengingatkan kita akan kesalahan kita. Memimpin kita dalam kebenaran. Supaya kita makin indah. Seperti Yesus Kristus. Nah mungkin orang-orang sekitar juga marah. Mungkin orang-orang sekitar yang datang karena mereka diajar oleh para ahli Taurat. Mereka diajar oleh ahli Taurat, mereka memegang Taurat mereka. Dan mereka juga punya pemahaman sederhana kan. Yang bisa mengampuni dosa hanya Tuhan. Kita semua sederhana. Kita tahu kan yang bisa mengampuni dosa adalah Tuhan. Kuasa hanya dari Tuhan, tapi kadang-kadang kita memang kalau enggak trik polos, kita bisa dibohongin. Kita bilang, ada pendeta kayak Tuhan dia. Dia otoritasnya udah enggak pakai kuasa dari Tuhan sepertinya. Dia semua kuasa kayaknya dari dia. Kamu apa? Aku bisa tengking semua. Kamu apa masalahnya? Datang kepadaku, aku solusinya. Semua yang punya masalah datang semua. Aku bisa mendoakan dan kuasaku adalah satu kuasa yang Tuhan kasih ke saya. Nah kita walaupun dia bukan Tuhan, tapi kok dia udah kayak Tuhan ya.
Kadang-kadang kita masih ikutin tuh. Kadang-kadang kita masih setuju. Wah pendeta ini hebat nih. Wah pendeta ini saya denger lah. Kayaknya dia punya kuasa. Kayaknya dia itu kalau ke dia itu bisa sembuh penyakit apapun. Kita mulai diselewengkan. Ini nggak kayak samar-samar orang menyamar memakai kuasa Tuhan. Tapi ini samar-samar. Dia nggak mengatakan dia Tuhan. Dia nggak mengatakan dia adalah seorang benar-benar adalah bisa mengampuni dosa. Tapi gayanya, perannya sudah seperti itu. Dan celakanya banyak orang Kristen percaya dan pergi ke sana. Banyak orang Kristen juga mau dibohongi seperti itu. Bapak Ibu sekalian, waktu Yesus mengatakan dosamu diampuni. Nah, kita coba pikir, lebih gampang mana? Kalau kita sebagai pendeta yang tadi ya, sekarang banyak di Jakarta atau Indonesia. Dia bilang, roh malas, roh miskin, roh apa, roh terikat ini, tengking semua hilang. Orang percaya aja kan? Roh pergi atau enggak, misalnya ada roh yang seperti itu atau enggak, orang tahu enggak? Tahu enggak? Enggak tahu kan? Pokoknya percaya aja. Nah Yesus mau sekarang membuktikan. Yesus waktu mengatakan, dosamu diampuni. Secara rohani, ya, yang bohong-bohongan, paling gampang, betul enggak? Mau bohongin orang banyak, siapapun bisa ngomong kalimat itu, betul nggak? Ada sekarang misalnya ada hamba Tuhan bilang, dosamu diampuni, aku bisa ampuni dosa. Gimana kita buktikan bahwa dia bisa ampuni dosa? Bisa buktiin nggak? Dan banyak orang percaya kan, kalau ada yang begitu juga kan? Buktinya apa? Nggak ada. Emang dosanya tiba-tiba hilang, plung keangkat gitu kan? Waktu orang menerima Yesus pun emang ada kelihatan, dia mulai mau percaya nih. Oh udah berapa persen nih, udah berapa persen nih, dosanya udah mau diangkat. Nah gitu kan kelihatan nggak? Kita nggak tahu. Proses orang waktu dia betul-betul mengaku dosa, diselamatkan Tuhan dengan anugerah Tuhan terlebih dahulu, kita nggak tahu itu, nggak kelihatan kan? Atau orang ini udah percaya Yesus sungguh-sungguh atau enggak? Atau dia masih ada dosanya belum diampuni? Waktu dia menjadi orang berdosa yang belum percaya Yesus, kita tahu nggak? Nggak tahu. Waktu Yesus mengatakan dosamu diampuni. Kalau bohong-bohongan, itu paling gampang. Betul kan? Paling gampang dosamu diampuni. Ada orang bilang, semua dosamu diampuni, apapun kesusahan, aku berkuasa mengampuni semua. Misalnya ada pendeta seperti itu. Semua bilang amin misalnya ya. Buktinya apa? Secara fakta mengampuni dosa, secara rohani paling susah prosesnya. Yesus harus mati di kayu salib, mengampuni dosa kita. Itu prosesnya ya, tapi bagi Tuhan mengampuni dosa nggak ada susahnya sama dengan apapun. Tidak ada kesusahan bagi Tuhan, tapi prosesnya kalau kita lihat, prosesnya yang Tuhan harus lakukan demi keadilan dan kasih-Nya. Harus ada proses sampai salib, itu pengampunan dosa. Tapi kalau cuma ngomongan manusia, paling gampang ngomongan nggak ada buktinya, betul kan? Sama tengking COVID, ada buktinya nggak? Gampang kalau mau ngomong doang. Suruh buktiin bisa nggak? Suruh datang ke Wisma Atlet, suruh datang bapak dulu COVID, terus pendeta datang langsung, satu keluarga langsung sembuh. Berani nggak dia datang? Pak kalau kamu mau datang ke rumah saya kasih apapun yang saya ada di rumah ini, tengking langsung sembuh total semua. Dia berani datang, kalau enggak bapak rumahnya kasih saya. Tukeran gitu ya, misalnya. Berani nggak ada pendeta begitu? Tapi dia berani tengking di depan banyak orang, nggak ada bukti. Tapi suruh buktiin dia berani nggak? Nggak ada yang berani. Semua sekarang pengajaran-pengajaran seperti itu banyak manipulasi di video-video seperti pesulap merah dan sebagainya, seperti limbat dan sebagainya. Dulu pernah ketahuan ya, wah 2 ton, wah talinya tapi gemeter ya, talinya nggak tegang waktu diangkat 2 ton gitu ya, talinya goyang-goyang begini. 2 ton orang tarik gitu, tahan gitu ya, tapi talinya kendor, beban 2 ton. Banyak sekali, hampir semua manipulasi, tapi kita lihat video kita percaya. Dulu David Copperfield dan sebagainya kita percaya, hebat dia bisa lihat tembok ya, tapi semua rekayasa kamera, kita dibohongin. Sampai hari semua sulap-sulap ada trik, tapi kita bilang wah hebat sekali dia bisa hilang, tiba-tiba hilang, disuruh hilang. Kita nggak tahu, sekarang semua banyak dibongkar. Oh ya trik manusia hebat. Dan banyak sekarang pendeta juga pakai trik. Ada timnya.
ketahuan. Ya, ada orang sudah dikasih tahu, oh lu masuk situ, siapa duduk di mana? Orang itu duduk di mana ya? Pendeta itu dikasih tahu pakai HT. Oh dia duduk situ. Orang baru ditanya kamu sakit apa? Ditanya dulu. Orang baru mungkin. Ada yang timnya memang skenario, ada memang orang baru ditanya kamu sakit apa gini, ditanya di situ kan. Wow, ribuan orang kan. Dia kan ada handphone kan kasih tahu. Orang itu baju ini duduk situ sakit ini. Kamu sakit di situ, kayak gini. Orangnya kan merasa, wih ini Tuhan nih ngomong sama dia betul ya. Langsung dia tahu gue baru kali ini datang. Duduk di mana, siapa nama saya, penyakit apa saya, ke dokter berapa kali. Dia tahu semua dan diorderkan saya. Percaya. Dibohongin. Bapak Ibu sekalian, secara manusia manipulasi rohani lebih gampang. Tapi bagi Yesus, sebenarnya suruh bangunlah, angkat tilammu pulang. Bagi Yesus prosesnya kan gampang, lebih nggak perlu sampai dia kayu salib untuk pengampunan dosa yang real nanti betul-betul terjadi kepada orang itu karena pengampunan dosa. Tapi Yesus buktikan, yang lebih susah sebenarnya apa? Yesus bilang, oh kamu bilang yang paling susah apa? Orang ini sembuh. Lebih gampang mana? Lebih gampang bagi Yesus adalah orang ini suruh jalan. Dan Yesus buktikan, setelah orang ini disuruh, apa? Dosamu diampuni. Yesus mengatakan sekarang, bangunlah. Hai anakku, dosamu diampuni. Setelah itu Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Yesus mau mengatakan mana lebih mudah? Kalau aku cuma ngomong ya, angkatlah tilammu, bagi Yesus lebih mudah, tapi bagi kamu lebih susah itu buktiinnya. Aku kan lebih gampang ngomong mengampuni begitu, kalian nggak tahu, kira-kira gitu ya. Kalau Yesus aku bilang dosamu diampuni itu lebih gampang bagi kamu, nggak perlu bukti. Yesus mengatakan sekarang dua-duanya, bangunlah. Ini kamu yang bilang susah, nggak mungkin bisa terjadi. Kamu tadi bohong-bohongan, kamu menghujat. Kamu bukan Tuhan. Saya mengatakan, bangunlah. Angkatlah tilammu, pulanglah. Yang paling susah menurut mereka terjadi juga. Jadi bagi Yesus tidak ada yang susah. Mengampuni dosa, menyembuhkan orang. Bagi Yesus, otoritas kuasa dia cukup. Dan lebih dari itu semua. Bayangkan kalau Yesus mengatakan bangunlah. Angkatlah tempat tidurmu, pulanglah. Terus orang ini, aduh nggak bisa. Aduh, ini masih kaku nih, nggak bisa ya. Nggak bisa jalan, harus diseret lagi. Gimana ya? Orang-orang bingung nih. Ini bener nggak ya ngomongnya? Tadi berarti nggak bener ngampuni dosa. Ini bilang sembuh suruh jalan nggak bisa. Orang ini aduh nggak bisa. Yesus begitu yakin dan itu terjadi. Nggak pernah ada kegagalan. Kesembuhannya Yesus katakan. Nggak pernah Yesus itu harus bergumul. Bisa nggak ya? Doa dulu, minta sama Tuhan. Jadi orang yang ateis atau orang yang mau mengkritik kekristenan bilang, oh Yesus doa sama Bapa, berarti dia bukan Tuhan, dia minta kuasa. Mereka nggak bisa bandingkan klaim Yesus sendiri. Ya baru kemarin ada tayangan video. Katakan, wah Yesus katanya dia bilang nggak pernah dia ngaku dia Tuhan, nggak pernah dia ilahi. Tuh di Yohanes kata-kata merah yang Yesus itu satu Injil Yohanes tidak merah. Yesus berarti bukan Tuhan, dia firman itu bukan Tuhan. Lah pengertiannya dokter tapi kan waktu kata-kata Yesus huruf merah itu kan buatan manusia supaya gampang bacanya doang kan ya. Yesus, aku berkata kepadamu, kalau Yesus ngomong itu warna merah. Jadi ini tentang firman tapi tulisannya nggak merah. Berarti itu Yesus bukan ilahi. Waduh kok dokter gitu ya. Nggak usah merah semua, kita juga lihat percakapan kan tahu kan perkataan Yesus atau enggak kan. Tinta merah enggak tinta merah itu kan tulisan karena NIV atau Alkitab yang ada tinta merahnya. Supaya kita bisa bandingkan ini Yesus kalimat langsung. Yesus ngomong. Kalau tentang Yesus hari ini kemana ya tintanya mungkin hitam. Tapi aku berkata kepadamu bangunlah. Nah itu tinta merah. Dokter ini katakan, oh tentang cerita Yesus ini nggak pakai tinta merah, memang bukan kalimat langsung kan.
Dia bilang, disinilah Yesus bukan ilahi, Yesus bukan Tuhan. Kalian percaya, aku belajar komparasi agama, aku belajar perbedaan agama. Tapi kasihan, pengertiannya sangat-sangat cetek. Anak SMP aja lebih pintar dari dia. Yang dia bilang, Yesus nggak pernah bilang dia Tuhan. Emang Yesus Tuhan harus dibilang-bilang dia sendiri, aku adalah Tuhan. Nggak perlu. Yesus mengklaim aku dari atas, kamu dari dunia. Aku bukan dari dunia ini. Aku akan pergi ke Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya padaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Aku adalah yang kekal. Yesus klaim diri sendiri itu ilahi. Yesus mengklaim dia sendiri adalah yang bisa mengampuni dosa. Masa kalimat-kalimat yang lain yang sangat sepele diambil untuk argumentasi Yesus nggak pernah ngomong dia Tuhan. Yesus membuktikan berkali-kali dengan perbuatannya, perkataannya, dia adalah Tuhan yang berotoritas, mengampuni dosa, membangkitkan orang mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku tidak akan mati. Tidak akan mati. Akan hidup walaupun mereka sudah mati. Jadi Yesus sudah lebih dari semua manusia yang bisa berkata-kata seperti itu. Di dalam Yesaya, seorang anak telah lahir. Lagunya ya, waktu nakitanya, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan. Namanya apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia akan memerintah, kuasa semua di pundaknya. Begitu jelas Yesus adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Dia putra Allah yang datang menjadi manusia. Tapi masih ada pengajaran-pengajaran dia bukan Tuhan. Dia menghujat Tuhan. Maklum ya, orang-orang yang lihat Yesus langsung saja mengatakan kenapa dia menghujat Tuhan. Dia bukan Allah. Mengapa dia menghujat Allah? Yesus mengatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Unik ya. Kalimat pertama Yesus dipakai di Injil yang pertama kali ditulis, Injil Markus. Yesus memperkenalkan dirinya dengan istilah apa? Istilah apa? Siapa dirinya Yesus ngomong di sini? Dia mengatakan dirinya siapa? Pakai istilah apa? Hah? Anak manusia. Son of man. Ini anak manusia. Bagi kita kadang-kadang istilah anak manusia itu kita komparasi dengan anak Allah. Betul kan? Oh, anak manusia berarti Yesus dari manusia. Yesus itu manusiawinya. Anak Allah itu adalah Yesus adalah Allah. Kita salah mengerti. Walaupun kita mengerti secara simpel boleh, tapi kita salah mengerti maksud Yesus waktu dia pakai anak manusia. Istilah pertama waktu dia mengampuni dosa, dia bukan mengungkapkan ini adalah dia rendah hati, istilah anak manusia karena dia adalah manusiawinya. Bukan. Justru kebalikannya. Ya. Istilah ini justru Yesus pertama kali pakai untuk dirinya. Waktu dia mengampuni dosa. Dan dia berkuasa. Dalam seluruh perjanjian baru kita bisa lihat ada istilah yang paling banyak digunakan untuk Yesus. Yang pertama paling banyak adalah Mesias atau Kristus. Bahasa Yunaninya Kristus, bahasa Ibraninya Mesias. Paling banyak Kristus urutan pertama. Urutan kedua paling banyak adalah Lord atau Tuhan atau Kurios, bahasa Yunaninya Kurios. Dan yang ketiga anak manusia. Walaupun anak manusia ini urutan ketiga yang sering dikenakan kepada Yesus, Yesus sendiri pakai pertama kali mengatakan anak manusia berkuasa. Dia mau mengatakan aku adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang berkuasa mengampuni dosa. Kalau kita cek perjanjian lama, istilah anak manusia kita kembali kepada Daniel pasal ke-7. Di situ menggambarkan anak manusia adalah pribadi surgawi. Anak manusia sudah ditentukan sejak dahulu kala menjadi hakim atas dunia ini.
Anak manusia, kerajaannya kekal. Anak manusia turun dari surga dan naik ke surga. Jadi istilah anak manusia ini memang identitas yang Yesus pakai. Juga menyatakan dia adalah pribadi yang ilahi. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia mau katakan seakan seperti, aku menjadi manusia, aku tetap Tuhan. Titel itu tidak mengganggu identitas dia yang sebenarnya. Tuhan yang berkuasa. Titel Yesus begitu banyak kan, kita minggu lalu sudah pelajari. Jadi kita lihat, siapapun di dunia ini tidak pernah mengatakan dia bisa mengampuni dosa. Imam besar sekalipun waktu melayani, mereka tahu mereka adalah wakil Tuhan. Mereka hanya mengatakan pengampunan dari Tuhan. Yesus mengatakan dosamu diampuni. Pada saat ini Tuhan juga mau datang pada kita. Dia peduli pada kita. Kita yang berdosa. Kita yang tidak membuka hati kita sampai hari ini. Yesus mau mengatakan dosamu diampuni. Dia mau kita percaya sungguh-sungguh. Dan kita yang pernah meragukan kuasa Yesus, hati Yesus, otoritas Yesus, hari ini minta Tuhan datang pada kita lagi. Untuk meyakinkan kita bahwa iman kita tidak salah. Iman kita tidaklah sia-sia. Tuhan mau menyembuhkan kita. Tuhan mau memulihkan kita, tapi dia lebih peduli kepada jiwa kita. Dia sudah mengampuni dosa kita. Mari kita ingat dan kembali kepada kasih Tuhan yang sejati. Karena Tuhan berbelas kasihan pada kita. Tuhan yang sungguh-sungguh ingin kita mengenal Dia, membuat kita tidak lagi meragukan akan iman kita. Jangan lagi mundur. Jangan lagi kita tidak melayani Tuhan. Jangan lagi kita tidak memuliakan Tuhan. Tapi walaupun gagal, siapapun kita, seberapa besar pun dosa kita, Tuhan mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kita sudah diampuni Tuhan waktu kita percaya. Kita sudah diberikan kasih yang sejati dari Kristus. Mari kita menceritakan kebaikan Tuhan. Tuhan sekarang tidak melarang kita, justru Dia memberi kita akses seluas-luasnya, menceritakan kisah kasih Tuhan kepada kita. Bila Tuhan memimpin kita, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pribadi Kristus datang ke dunia ini, menggenapi misi Allah Tritunggal, datang mencari yang sesat berdosa, mengampuni orang berdosa, menyembuhkan segala penyakit manusia, termasuk kami Tuhan. Kami sudah diampuni, kami juga diberikan kesempatan bergumul di mana Tuhan ingin mengubah kami. Beri kami iman lebih lagi untuk mengenal Kristus, bukan hanya mencari sesuatu yang fisik, materi, duniawi, tapi kami ingin beralih kepada hal-hal surgawi, hal-hal rohani, hal-hal yang kekal. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengampuni dosa kami, dan bakal memimpin kami, mengasihi kami, seumur hidup kami, bahkan selamanya. Kami bersyukur. Amin.